menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi banyak. Banyak sunnah Rasulullah. Bukan setakat jenggot sunnah Rasulullah. Bukan setakat jubah dan celana cingkrang saja sunnah Nabi. Tidak. Sunnah Nabi banyak. Dalam salat saja ada 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat itu sudah disusun kembali oleh Ustaz Dr. Luqmanul Hakim, asal NTB tapi S1, S2, S3-nya di Al-Azhar Syarif dalam bidang hadis kumlot. Sudah pulang orangnya. Punya kitab tersendiri, beliau tulis kembali, judul kitabnya adalah 100 sunnah dalam solat. Dalam solat 100 sunnah. Yang bapak ketahui berapa sunnah dalam solat? Coba hitung sampai 100 enggak? Sampai iftitah. Iftitah, baca ayat, baca surat, tasbih ketika rukuk, ketika sujud, kunut, tasyahud awal, takbir mana sunat? Takbiratul ihram. Ya, takbir. Apa lagi? Baru berapa? Ini ada 100. Maka tak bisa kita mengatakan, saya yang sunnahnya, kalian ni pelaku bid'ah. Oh, tak bisa. Tak bisa. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu banyak. Banyak. Maka oleh karena itu, man ahya'us sunnati inda mautiha wajabat lahu syafa'ati. Ada bahasa mengatakan, siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku mati, wajabat lahu syafa'ati. Maka orang itu wajib mendapatkan syafaatku. Maka maulid Nabi kita hidupkan kembali. Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat dalam keseharian. Contoh kecil saja, kita lihat dalam adab minum. Nabi punya adab dalam minum. Sunnah apa? Definisi sunnah apa? Ta'rif definisi sunnah apa yang dikatakan sunnah? Ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala apabila kita kerjakan, tidak apa-apa apabila kita tinggalkan. Ini definisi menurut ulama usul fiqih. Berbeda dengan definisi ulama tasawuf, ulama sufi. Menurut ulama sufi yang dikatakan sunnah, ma yuthabu ala fi'lihi. Berpahala apabila kita kerjakan dan rugi apabila kita tinggalkan. Itu metode, itu definisi dari ulama sufi. Rugi kalau kita tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sunnah Rasulullah dalam minum. Hadis dalam Sahih Muslim ada. Dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi ada. Dalam Bulughul Maram ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi minum, Nabi meminum dengan tangan kanan. Pertama hadis. Minum tangan kiri tak boleh. Katanya di dalam itu apa? Fa innaha syaitan. Dalam riwayat lain fa innahu iblis. Orang yang minum dengan tangan kiri maka dia adalah syaitan. Jadi kalau nampak kawan minum tangan kiri, aing bawa jalannya, setan bilang. Kalau nyobongi, marah dia, bilang ke dia, jangan marah ke saya. Itu Nabi yang mengatakan. Tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrab biqubbin wahid. Nabi minum memakai gelas yang satu. Maksudnya apa? Di rumah Rasulullah, gelas itu cuma satu, tidak banyak. Nabi minum di situ. Sayyidah Aisyah minum di situ. Hasan Hussein minum di situ. Fatimah minum di situ. Menggunakan gelas yang satu. Untuk apa? Agar satu selera. Itu dia. Sunnah ini yang tak ada di kita hari ini. Apalagi semenjak corona. Semenjak COVID. Dulu waktu sebelum COVID, okeylah. Kita satu gelas dengan istri, dengan anak. Tapi semenjak COVID, istri buruk sangka kepada kita. Apalagi kalau lah batuk-batuk pula seketik pulang ke rumah. Itu dah buruk sangkanya luar biasa. Sunnah minum. Minum walaupun perkara yang biasa, ternyata minum bisa mendapatkan pahala. Ini yang namanya sunnah. Kita bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Perkara yang kecil, perkara yang biasa, ternyata bisa mendapatkan pahala. Minum dengan tangan kanan dapat pahala. Wa yabda'u bi bismillah, minum dengan bismillah. Minum dalam keadaan duduk dapat pahala. Nabi melarang kita minum dalam keadaan berdiri. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah, dalam hadis Abi Hurairah? Qala Nabi SAW, naha la tashraba qa'ima, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis yang lain, man syaraba qa'ima falyastaiqih, siapa yang minum dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia memuntahkannya. Banyak larangan. Minum jangan berdiri. Siapa yang minum berdiri maka hendaklah dia memuntahkan. Dalam arti kata, orang yang minum berdiri tak elok. Minum berdiri sama, ada mengatakan sama dengan minum racun. Maka dianjurkan oleh Rasulullah kita untuk membuangnya. Ada yang pernah minum berdiri dimuntahkan kembali? Tidak. Maka wajar racun itu banyak dalam tubuh kita. Tidak ada kita yang memuntahkan, tak ada. Nabi pernah minum berdiri, Ustaz. Satu saja hadis Nabi menjelaskan pernah minum berdiri. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim. Nabi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ra'aitun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashraba Zamzam." Nabi minum Zamzam qa'ima, dan Nabi dalam keadaan berdiri. Maka dari satu sisi hadis inilah sebagian ulama mengatakan hukum minum berdiri makruh, tapi Imam Ibnu Hazm mengatakan hukumnya haram karena hadis adalah takhsis kepada Zamzam. Sunnah Rasulullah, minum berpahala, dengan duduk berpahala, memakai kop yang satu. Kita di rumah kita kan banyak gelas di rumah kita. Banyak. Kita jarang pakai gelas yang satu ni, jarang. Lihat dalam hadis Muslim, dalam hadis Sunan Tirmizi juga ada, Imam Tirmizi, dalam Syama'il juga ada. Nabi SAW minum. Ketika Nabi minum, Nabi letakkan. Datang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah minum. Sayyidah Aisyah letakkan min athari fammihi syarif. Di mana letak bekas daripada bibir Nabi, di situ diletakkan Sayyidah Aisyah bibirnya. Makanya gelasnya satu. Jadi Nabi minum umpamanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nampak basah di sini. Letak Nabi, datang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nak minum. Diambil oleh Sayyidah Aisyah gelas. Disengaja oleh Sayyidah Aisyah di mana yang basah. Di sini. Sayyidah Aisyah pun menempelkan bibirnya, diletakkan di sana, dan Sayyidah Aisyah minum. Sunnah tak? Sunnah, karena Nabi sudah melakukan. Siapa yang melaksanakan hal itu hari ini? Ini mulai dikubur nih sunnah seperti ini. Mulai dibunuh orang sunnah ini. Tak ada lagi. Apalagi dengan ibu-ibu nih. Apalagi kalau bapak-bapak merokok. Bisa diputar gelas. Mana yang koryang katanya. Mana yang alun konailah. Karena disiko bulunya entah. Ini padahal berpahala dengan sunnah. Kan sepele minum. Tapi ternyata minum bisa mendatangkan sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dijamin ada kejayaan di dalam hidupnya. Tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Karena mengelakkan panah. Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Pernah kita mendengar sejarah. Nampak oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Nabi lewat di sebuah jalan. Karena ada ranting. Ini jalan. Ada ranting ke jalan tadi. Nabi lewat, Nabi menundukkan kepalanya. Agar jangan terkena oleh ranting. Nabi menundukkan kepala. Nabi sudah meninggal dunia. Nabi sudah tak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Abdullah ibnu Umar lewat di jalan itu. Tak ada ranting lagi. Tapi karena rasa mahabbah, rasa cinta ke Rasulullah, dia tundukkan juga kepalanya. Pada ranting tak ada lagi. Karena ingin meniru ittiba'. Ini ittiba'. Karena meniru Rasulullah, dia tundukkan kepalanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, langsung lewat panah. Itu hikmahnya menghidupkan sunnah Rasulullah. Lewat panah. Kalau seandainya Abdullah ibnu Umar tidak menundukkan kepalanya, pas panah bersarang di kepala Abdullah ibnu Umar. Tapi karena cinta ke Rasulullah, dia meniru gaya Nabi. Dia tiru gaya Rasul. Padahal ranting tak ada. Karena ingin meniru gaya Rasulullah saja, Allah selamatkan dia daripada panah. Apalagi dengan menghidupkan sunnah Nabi yang sangat jelas hadisnya.